Kota Jakarta adalah salah satu kota tersibuk di Indonesia. Kota Jakarta yang sejak dulu banyak menyimpan sejarah dan budaya yang unik, dari campuran budaya asing yang memasuki Jakarta di kala masa lampau. Dikenal sebagai kota metropolitan beraneka ragam budaya di Indonesia. Jakarta memiliki banyak budaya, salah satunya adalah boneka raksasa yang memiliki wajah menyeramkan dengan sepasang laki dan perempuan. Mereka adalah ondel-ondel. Meski sudah ada sejak bertahun-tahun lalu dan telah digerus oleh derasnya arus modernisasi, boneka raksasa ini masih bertahan dan banyak ditemukan di ibu kota Jakarta. Ondel-ondel adalah salah satu kesenian asli warga Betawi di Jakarta. Semakin cepat berkembangnya zaman, ondel-ondel sering kita temui di pinggir jalan menggunakan suara konvensional. Hal ini menjadi sorotan warga yang wajib menghargai dan melestarikan budaya tersebut. Ia menjadi simbol di berbagai acara adat. Dengan keadaan tersebut, tidak membuat patah semangat para pekerja ondel-ondel berkeliling untuk mencari nafkah dan terus melestarikan budaya pada masyarakat. Seperti di Jakarta Pusat, tepatnya di daerah Kampung Pulo. Namun, bagaimanakah nasib ondel-ondel sekarang? Kalau untuk ondel-ondel saat ini, pandangan saya, zaman eranya seperti ini. Memang dari dulu nih ondel-ondel memang untuk diarakin. Dari keliling kampung, masuk kampung, itu juga buat ngusir, tolak bala. Nah, cuma sampai saat ini kan kebanyakan kan fungsinya dibedain. Kita pernah kerjasama. Dalam arti bukan kerjasama, perda, peraturan daerah. Karena dari komunitas ondel-ondel DKI Jakarta ini udah ada perdanya. Ondel-ondel boleh diarakin, boleh diamenin, tapi sesuai dengan pakemnya. Apa yang dimaksud dengan pakemnya? Ondel-ondel sepasang dengan alat musik lengkap. Ondel-ondel sekarang bisa dikatakan naik derajat lah. Sudah ditempatkan ke posisi yang lebih baik, apalagi kan sudah disahkannya ondel-ondel sebagai ikon Betawi, gitu kan. Jadi ikon Betawi kan ada, kalau nggak salah ada 7 tuh, dan ondel-ondel salah satunya, gitu. Dimana efek itu menjadi ondel-ondel naik tingkat, naik derajatnya. Sekarang di acara seremonial institusi pemerintahan itu udah pasti ada ondel-ondel, gitu kan. Dan ondel-ondelnya juga udah bagus. Di acara kenegaraan juga muncul juga. Terus dia muncul nggak cuman tahun sekali. Kalau yang dulu-dulu kan dia muncul setahun sekali tuh, HUT Jakarta aja ramai, gitu kan. Nah kalau sekarang nggak cuma di HUT Jakarta aja, gitu kan, ada di beberapa acara-acara di luar acara budaya ya, ondel-ondel itu hadir, gitu kan, dihadirkan. Dikarenakan memang itu tertuang di dalam pergub. Jadi di tempat wisata, tempat keramaian, mall, atau itu harus ada ikon Betawi. Salah satunya ondel-ondel, gitu kan. Zaman sekarang, eranya sekarang, budaya ini bukan hanya dilestarikan tapi dikembangkan. Tapi era sekarang kebanyakan dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi. Sekarang ondel-ondel dimanfaatkan oleh oknum untuk mencari penghasilan dengan tidak atau mengabaikan seni-seni budaya, sejarah yang ada
pada ondel-ondel. Kenapa saya bilang gitu? Karena sekarang ada banyak ondel-ondel dijadikan alat untuk mengamen dengan tidak semestinya, dan kadang juga memanfaatkan anak kecil di bawah umur juga, ya kan, nggak kenal waktu, ya. Kadang pas ajan maghrib masih di jalan, kan gitu kan. Boleh kita jadi pemerhati, kita juga boleh jadi kasarnya budayawan. Yang penting satu, jangan terlalu fanatik. Kita mikirin juga di sekitaran warga-warga kita gitu. Kalau buat dilarang mah dilarang, dari dinas dan kebudayaan dilarang. Nggak boleh ngamen ondel-ondel, apalagi nggak sesuai dengan pakemnya. Ada mas suka ngeliat ondel-ondel satu, orangnya 2, 3, sering. Itu kebanyakan. Kalau sanggar itu jarang yang seperti itu. Sanggar nggak ada yang namanya ondel-ondel 1, 2, atau 3 orang, nggak ada. Itu kebanyakan yang independen. Dapati independen yang non sanggar. Jadi yang sanggar ini, yang kita punya sanggar ini, kita benar-benar ngelestariin, mengembangin. Nah yang independen dan oknum ini malah yang memanfaatkan gitu. Apalagi sekarang ada banyak ondel-ondel yang di jalan, ondel-ondel jomblo kan, mungkin udah pernah lihat, dia yang ngecerekin duit sendiri, ngedorong gerobak sendiri kan gitu kan. Nah itu udah jelas-jelas kalau menurut saya udah menyimpang lah, dan itu jelas-jelas namanya ngamen. Yang pertama, pro dan kontra antara merusak dan tidak merusak dan budaya. Kalau untuk merusak kebudayaan, ondel-ondel yang tadi saya bilang, ondel-ondel itu bukan hanya dilestarikan tapi dikembangkan, tapi sesuai dengan pakemnya. Boleh ngamen tapi dengan alat musik lengkap, ada nilai budayanya. Tapi kalau sekarang ini 1, 2, 3, 4 itu yang nggak benar. Nah, saya sebagai kasarnya penasehat komunitas ondel-ondel DKI Jakarta, tugasnya lagi membenahi karena ondel-ondel ini udah kayak jamur, udah sejabotabek, udah ada di mana-mana. Nah, saya juga sebagai pemerhati juga, sebagai pimpinan, sebagai ketua juga, ketua sanggar, paling saya mengarahkan kepada yang kasarnya penggiat seni yang tidak ada di jalanan. Kalau memang ini untuk budaya ondel-ondel masih mau dilestarikan, tolong dijaga. Karena kebanyakan yang independen atau yang oknum-oknum ini banyak yang rusak, yang namanya bawa nama nilai budaya. Banyak ondel-ondel maling, ondel-ondel ini, ondel-ondel itu. Itulah tugasnya komunitas. Gimana caranya ondel-ondel boleh lu lestariin, boleh kembangin, tapi sesuai pakemnya. Ondel-ondel sepasang alat musik lengkap, kayak hajatan aja, acara kayak acara nikahan, acara khitanan, kan pakaiannya rapi. Itu yang kita harus jaga, ini budaya ondel-ondel. Ondel-ondel ini pun sudah ada komunitasnya, yang dibina dengan cukup rapi gitu ya, Juga ada beberapa teman-teman seniman ondel-ondel yang nggak mengandalkan ini sebagai salah satu, bukan satu-satunya mata pencaharian. Jadi ada beberapa teman-teman yang memang udah punya pekerjaan lain selain dari seniman ondel-ondel ini gitu. Jadi ketika nggak ada job, mereka tetap bisa makan, intinya seperti itu. Setuju. Saya atas nama pribadi dari Sanggar Betawi Alpatir setuju. Cuman satu, jangan hanya cuma larangan. Kasih solusi, kasih tempat, kasih wadah.
Saya pernah sounding sama instansi-instansi yang ada di Dinas dan Kebudayaan. Kalau memang penggiat seni nggak boleh ada turun di jalan, tolong kasih tempat rekreasi banyak, tempat pasar jaya banyak, tempat RPTRA banyak. Toh di tempat rekreasi itu pengunjung bukan orang Jakarta, orang-orang luar semua. Bila mana ada ondel-ondel di tempat Ancol, Taman Mini, dengan ada ondel-ondel sepasang, nilai budayanya juga pun ada. Ini budaya bukan hanya dilestarikan, tapi dikembangkan. Jadi dari suku-suku mana aja lihat, menghibur juga. Itu saya setuju. Cuman satu, jangan larang. Kasih solusi, kasih wadah untuk penggiat seni. Yang penting intinya yang terbaik buat semuanya, karena ondel-ondel ini udah berjamur di semua Jabodetabek. Di era-era 80-an, seniman-seniman itu juga memang menyebutnya ketika dia mau keluar dia bilangnya ngamen. Ya. Tapi ngamennya di acara hajatan, di acara sunatan, acara nikahan, gitu kan. Mereka membilangnya kalau misalnya bang mau kemana, mau ngamen, ngamennya tapi di acara ritualnya gitu. Nah sekarang ngamennya bener-bener ngamen, ngecrek 1.000, 2.000 macam yang tidak ada nilai-nilai budaya. Dan memang sulit sekali ya untuk dihapus gitu. Mungkin bisanya diminimalisir gitu. Diminimalisir dengan adanya pembinaan oleh institusi yang punya kewenangan. Dalam hal ini Dinas Kebudayaan. Mungkin mereka ada punya metode-metode apalah yang sehingga bisa mengurangi pengamen ondel di jalanan. Dan sampai saat ini saya belum melihat tuh action-actionnya institusi itu dalam hal ini ya institusi pemerintah lah gitu ya. Mereka mengadakan apa yang hasilnya untuk mengurangi pengamen di jalanan. Yang saya harapkan teman-teman tetap menjaga nilai-nilai budaya, sejarahnya, dan juga yang sekarang ini yang patut dijaga dan harus dipelajari dan dimengerti adalah pakemnya, aturannya ondel-ondel. Percuma juga kalau aturan itu sudah dibuat dan disahkan, ya kalau tidak dijalankan, kalau tidak dipelajari kan sama aja.